Teman semua jangan lupa untuk menangkan hadiah spesial PMWI di dalam event center PUBG Mobile sekarang juga karena ada banyak banget hal-hal eksklusif yang bisa kalian dapatkan. Ya, langsung login ke in-game PUBG Mobile kalian sembari melihat adanya beberapa pertempuran di 2 titik. Tadi kita memantau bahwa Alpha 7 bertemu dengan G Gladiators dan juga di sini Mezexis bertemu dengan Infinity IQ masih saling ngotot-ngototan satu sama lain dan ini harusnya masih sama di Novo Repno-nya juga. Terpantau kayaknya jauh lebih agresif ya untuk di match kali ini. Kayaknya Betul. udah dapetin kepedean yang mereka inginkan gitu. Yes, ini udah pada chaos semuanya. Bahkan dari Ferrari bisa mendapatkan satu. Mezexis satu tumbang kali ini akan langsung dipulangkan ke arah lobby dengan menggunakan shotgun. Dan sepertinya Hex juga tumbang di bagian lain lagi. Mezexis hanya menyisakan 2 pemain mereka. Tapi dari inaktif berusaha untuk menjadi aktif kali ini. Berusaha mendapatkan Bensu. Malah Bensu yang menggeprek lawan di depan sana. Last man standing Peralta pun tidak bisa berbuat banyak. Dan dipulangkan ke arah lobby. Bye-bye. Mezexis untuk game yang ketiga. Ini udah kesekian kalinya kita melihat Mezexis pulang dengan sangat cepat. Tim asal NA yang mungkin untuk kali ini belum terlalu baik permainannya, tapi ini Tidak ada banyak korban jiwa yang dialami oleh Infinity IQ, hanya satu orang yang dipulangkan ke arah lobby. Dan menurut yaitu Infinity IQ ataupun Mezexis, tapi kan memang tadi Mezexis kalah dari fight tersebut. Oke, kita melihat juga untuk dari zona yang ada di layar kita. Sebenarnya mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya, tapi zona kedua atau ketiga kali ini sebenarnya menuju ke area school dan sekitarnya. Dan bahkan R8 sudah mulai bertemu juga dengan Vampire, tim yang lagi galak-galaknya, tim yang lagi membara, panas. Stone lagi-lagi cukup menjadi monster di match kali ini. gila main 2 knockdown mereka dapatkan, tidak ada threat yang dialami oleh Vampire sama sekali. Bahkan 2 anggota lain dari Rico Infinity, mereka mengurungkan niatnya untuk memberikan backup karena sudah terlalu sulit, terlalu offside posisi dari 2 anggota R8 yang sudah terpick off oleh 2 pemain dari Vampire. Oke, mau nggak mau harus disengage aja dari nama yaitu Yokohama Donuts Feral bersamaan juga dengan tim yang ada di sebelah kanan mereka yaitu tadi ada DK. Jadi ini bisa dibilang rotasi ala Korea Jepang. Rotasi ala Korea Jepang ya. Tapi yang bentrok bukan mereka berdua. Iya, makanya. Melainkan Infinity IQ dan juga pemain dari tim Falcon sudah saling menjatuhkan. Bahkan Kitsune dari Gladiator sudah dipulangkan ke arah lobby. Salah satu pemain yang kemarin di interview dan bilang pengen ketemu BTR. Pengen ketemu sama Ryzen. Tapi kita belum ngelihat battle di antara mereka berdua. Nah, yang ketemu sama BTR malah kali ini dari DRS sudah ada jump shoot yang digagalkan oleh seorang Alkev dengan DBS yang tapi sangat disayangkan. Ada covering dari seorang Giante. Betul sekali, Giante bisa mendapatkan 1 dan Delta tumbang di tangan dari Bigetron. Namun Lapar juga tumbang. 2 pemain dari Bigetron ditumbangkan oleh DRS. Killer sudah mulai memasak sebuah granat bakal dipantulkan menuju ke arah Kusen dari jendelanya, dilempar ke arah dalam, meletup. Lapar dipulangkan ke arah lobby. Killer bakal ngendap-ngendap masuk ke dalam besar, tapi granat berhasil membungkam Killer. Ada sebuah blunder yang terjadi di mana Killer ditumbangkan oleh temannya sendiri, tapi sebuah jump shoot masih belum berhasil. Tapi untuknya Alkev siap dalam memberikan backup dan Bigetron berhasil memberikan fight-nya atas DRS. Thank you Alkev. Alkev menyelamatkan nyawa dari Bigetron. Tapi dengan demikian ada R8 juga yang sudah menyusul kepulangan dari DRS. Bisa dibilang ini adalah misi balas dendam dari BTR. Karena Betul. tadi mereka dipulangkan oleh DRS juga di match 1. Yes, itu dia pembalasan dendam terjadi di sini. Bahkan di arah lain sudah mulai ada yang dipulangkan juga. Ikurt akan kehilangan satu persatu anggota mereka saat ini. Dan Kenny dari Semnan juga melihat pergerakan dari D+. Ada di bagian yang sangat terbuka. Langsung ditembak begitu aja menuju ke arah mobil. Namun masih belum ada yang tumbang. Masih dicoba tapi harus reload Kenny. Harus segera reload untuk bisa mendapatkan korbannya. Karena D+ yang sangat terbuka di bagian ladang gandum. Tapi terlambat. Momentumnya lewat. Sudah mengumpulkan 2 dengan damage 458. Dan sebuah pergerakan barbar. Bro, S2G. Kamu pakai bagi, itu gak bakalan selamat siapapun yang dibonceng. Karena sebagaimana yang kita tahu, ini udah mid to late game juga. Bakal ada banyak sekali sudut-sudut yang sudah mulai dijaga Hamsik. Berusaha untuk menjadi supir handal kali ini. Tidak akan ada pelan-pelan pas supir. Karena mau bagaimanapun juga mereka harus touchdown ke 1 titik. Betul, mereka ingin terabas ke arah sana dan sini juga. Tapi Tixi menembak menuju ke arah tim Bigetron UI. Tertembak oleh 2 tim yang berbeda di mana Sandwich mereka lakukan dan Bigetron. Again and again mereka masih belum bisa melebarkan posisi ke arah yang lebih bagus. Mereka harus berpuas di peringkat ke-15. Lagi-lagi yang kita lihat adalah Bigetron susah untuk masuk ke dalam circle. Betul. Dan selalu ada fight yang membuat mereka tuh terlambat gitu loh untuk masuk ke dalam circle. Well, oke, kita lihat nanti bagaimana di sisa 3 match pada hari ini. Apakah mereka bisa mendapatkan solusi atau tidak atas masalah yang sudah terjadi selama 3 match berturut-turut. And then kita bergeser juga menuju ke arah bagian jam 12. Sini sudah ada iCard Esports mengganggu pergerakan dari beberapa tim karena memang terpantau agak sedikit padat ya bagian arah utara juga. Ada Yangon Galacticos, salah satu tim asal
SEA dari negara Myanmar yang dimana mereka lolos dari SEA Wildcard. Betul, dan kalau kita lihat juga ternyata di arah utara begitu padat, ada Vampire, ada DK juga, ada Yangon Galacticos ikut, 4 tim datang dari bagian utara. Bahkan kali ini Vampire masih ingin memberondong semua poin yang bisa mereka dapatkan. Ikut ada di bagian depan dari Vampire, granat sudah mulai dimasak, Tony Kurniawan akan melemparkan sebuah nade ke arah bawah sana dan berhasil dari arah swap, bisa membungkam satu pemain dari Ikut. Langsung di follow up begitu saja, bahkan granat berikutnya membuat Ali memutar kembali ke arah yang berbeda. Ravenclaw merespon dengan sangat cepat dan malah pergerakan dari Ikut malah mendekat ke arah tim Yangon Galacticos, tersandwich posisi dari Ikut sementara ini. Nggak bisa, Ikut nggak bisa kemana-mana, Ikut pusing, 7 keliling, apalagi di bagian high groundnya sudah ada swaps juga yang terus-menerus mengganggu. Tukar menukar granat terjadi di sini, bahkan dari bagian lower ground terpantau Ikut sudah mulai memasak granat juga, tapi di arah yang berbeda. Alpha 7 fight dengan FaZe Clan, ini adalah perebutan entry dari bagian arah jam 7 juga terpantau bagaimana FaZe Clan tumbang satu persatu, nyawa-nyawa mereka hanya tersisa last man standing saja yang berusaha untuk menyelamatkan mereka. Betul sekali, smoke sudah mulai di pop up juga, mereka semua terhalang dengan adanya smoke yang cukup tebal. Mereka sudah buat dari tadi tapi bakal dimajuin oleh pemain dari FaZe Clan, dan Alpha 7 dipulangkan ke lobby berbarengan dengan memulangkannya dipulangkannya Ikut oleh Vampire. Dua tim dipulangkan di waktu yang bersamaan, dan Same Nine kali ini mereka sudah muter-muter menuju ke arah D+. Kali ini bakal ada tembakan dari seorang Real, bisa mendapatkan satu, mencari satu pemain lagi di dalam sebuah smoke, dan through the smoke-nya malah gagal. Malah Forest yang bisa menemukan satu pemain dari tim Same 1 lawan 1 antara Real dan juga Forest. Kali ini masih bersembunyi di balik sebuah pohon untuk keduanya, tapi Real sudah ada granat yang tidak dilemparkan pun masih belum bisa mendapatkan dua pemain dari tim DK. Lemparan granat juga dilemparkan dari arah Forest menuju ke arah Real. Kali ini akan segera meletup, namun Real masih bisa bertahan di balik sebuah pohon. Masih bahkan bisa melakukan healing terlebih dahulu sebagai last man standing. Butuh sebuah ketenangan, tapi granat ini dilantarkan oleh seorang Forest membuat Real harus keluar dari bagian mobil, dan terpantau itu kelihatan dia berlari-lari di depan sana, dan dia naik lagi mundur ke arah bagian belakang. Saiden dibiarkan karena Forest asik sendiri saja, dia mengincar nyawa dari seorang Real cuy, dan low banget Real cuy di bagian belakang sana, dan next dari Forest akhirnya berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Real cuy. Dan mau tidak mau Same 9 kembali harus puas di posisi yang tidak terlalu menyenangkan. Ya, tapi DK seenggaknya pengorbanan dari seorang Saiden yang tidak di-revive membuahkan hasil karena DK masih bertahan sejauh ini. Dan kita berpindah menuju ke arah tim Agon, di mana mereka sedang menghadapi tim Yokohama Donuts Farel. Close combat tidak bisa dihindari lagi oleh kedua tim ini. Granat sudah mulai dilemparkan, dua granat sudah mulai dimasak. Agon masih menahan lemparan granat yang UZM. Akhirnya melemparkan sebuah granat. Molotov juga dibalas oleh seorang Ozizan kali ini. Bisakah mencicil ataupun menjatuhkan pemain dari tim Agon yang ada di bagian atas? Sementara Kazemaru masih menjadi ninja di dalam smoke. Masih berusaha untuk berkamuflase karena memang DVL ini adalah connect tim asal dari Jepang, tapi nampaknya malah D+ yang terlebih dahulu harus dipulangkan. Farel masih bertahan di bagian belakang sana, dan Kazemaru masih diam-diam berusaha untuk tarik mundur, disengage. Tidak mau terlalu gegabah pastinya juga, karena terpantau Agi memiliki seorang Falak yang cukup mengerikan, tapi masih bergeser lagi ya kameranya. Ada sudut yang ingin ditangkap oleh kameramen, ada FaZe Clan juga yang ternyata diam-diam sudah masuk ke dalam zona. Ya, tapi lihat tadi Blade sama Falak dua-duanya melempar granat, dan Blade bisa mendapatkan seorang Naoto. Kembali lagi tumbang satu pemain dari Farel, dibuat kocar-kacir. Satu orang lagi bakal mencoba untuk kabur, tapi dua tembakan datang ke arah mobil tersebut. Masih bisa ngibrit ternyata untuk melakukan sebuah regroup position. Selamat ternyata dua pemain dari tim Farel tadi. Oke. Kenok satu kah? Tadi low HP karena darah di bagian kanan itu kan menentukan seberapa banyak darahnya mereka ya, atau HP barnya mereka. Tapi kalau kita lihat kayaknya DVL agak sedikit kesulitan juga untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Lihat bagaimana darahnya tadinya hijau sekarang menjadi kuning juga dari satu player DVL. 6 tim masih bertahan sejauh ini. Hanya ada 3 tim saja yang masih memiliki 4 player utuh. Sebuah replay yang benar-benar apik banget ditunjukkan bagaimana dari FaZe Clan masih ngelawan. Dan kali ini Valak berusaha untuk memanggil abang-abangannya untuk menghantam player-player dari DVL. Itu chaos banget apa yang terjadi. Ada mobil yang tadi tiba-tiba melakukan atraksi di depan sana, tapi ternyata Valak pun terbackstep oleh ulah dari seorang Onsen. Iya, dan Michelle sudah dipulangkan ke lobby. Ini membuat Farel tidak bisa melanjutkan langkah mereka untuk game kali ini. Dan Agi atau Agon, mereka berhasil meretek tempat yang tadi diamankan oleh tim Farel.
Masih ada 5 tim yang tersisa kali ini Jerry, dan lihat sebuah pergerakan dari Vampire yang begitu meyakinkan. Mereka mendekat menuju ke Dragon, kali ini 3 pemain langsung nge-follow begitu aja. Tembakan datang dari bagian belakang, bahkan ditabrak. Mobilnya akan dibiarin kabur. Last man standing dari Agon pun bakal langsung dihantam. Last man yang ada di bukit ini nggak bisa berbuat banyak karena Vampire benar-benar menggila. 13 elimination dikumpulkan oleh Vampire sementara ini. 13 elimination, sebuah outer gameplay yang benar mulus dilakukan terus menerus, bahkan ketika mereka menabrak ke compound atau ke titik dari Agon, itu mereka meninggalkan satu backline yang bernama Ravenclaw. Mereka nggak empat-empatnya langsung terobos begitu saja. Mereka tahu mereka harus mengendalikan selebar-lebarnya, that's why mereka meninggalkan seorang Ravenclaw untuk bisa memberikan backup dari angle yang berbeda. Dan so far kita melihat bagaimana dari Tony K dan Swaps juga agak sedikit tertahan ya, karena memang melihat bagaimana mereka hanya menggunakan smoke saja, dan Onsen pun ikut-ikutan mengganggu dari bagian tengah saja. Dan tapi bagaimana Stone dari sudut yang berbeda bisa membuat UZM tertunduk lemas. Hanya tersisa Valak sebagai last man standing. Gila. Valak bisa melakukan jump scare kali ini, tapi sepertinya dari Stone dan kawan-kawan yang akan membuat Valak keluar dari belakang mobil. Dan ternyata Ravenclaw pun terbackstab. Ini chaos banget, dan Tony K dari Vampire membuat alunan melodi yang sangat indah dari Vampire. Ya, Vampire bonyok satu persatu, tapi masih ada Tony K di bagian belakang yang masih bertahan sejauh ini. Dan ini masih bisa di-revive kalau itu tersentuh. Vampire bisa akan di-revive. Gue belum ngelihat adanya elimination Vita muncul, berarti kepegang. Berarti kesentuh. Dia terselamatkan untuk ter-revive. Masih bisa bertahan harusnya Vampire dengan 2 player mereka yang tersisa. Tapi kayaknya nggak bisa ke-revive jalan tadi, Jel. Gua kira masih bisa ke-revive, tapi enggak. Revive tuh ijo. Enggak, tadi emang ada yang merah. Satu lagi kenok emang tadi. Ini emang yang low HP, tadi bisa healing lagi. Tapi yang satunya nggak ke-revive. Oke, kalau begitu karena Masih kita 2 player lagi dari Vampire, dan Showroom muncul tiba-tiba di bagian mini shake dari Vampire. ya karena memang tadi itu adalah posisi atau checkpoint yang diinginkan oleh banyak sekali tim. Itu adalah entry compound untuk masuk ke stage ke-6. Tapi tiba-tiba sisa 4 karena memang untuk di bagian open field ini perlu adanya usaha keras juga ya untuk bisa masuk ke bagian dalam. Yep. Falcon nggak terlalu banyak pergerakan sih yang dia lakukan. Karena diam-diam dia hanya mengumpulkan 7 poin elimination, sementara dari Vampire udah mulai nyayur banyak banget. Face Clan ini yang tidak terduga ya, karena tadi mereka memenangkan fight melawan Alpha 7 juga, tapi ternyata sebuah shake kecil yang menjadi incaran untuk 2 tim, dan Swaps yang menjadi player punya keuntungan tertinggi karena di dalam shake kecil tersebut semuanya tumbang. Betul, itu tiba-tiba langsung dihantam begitu saja karena tadi dari tim Vampire mereka juga tidak ingin melewatkan bagian kue tersebut. Mereka masih melakukan tembakan menuju ke arah tim Face Clan yang ada di bagian Broken Shake. Mela kali ini berusaha untuk menyelamatkan diri, dia naik ke atas dan malah terlihat, malah bisa ditembak, dan untungnya Mela selamat dan bisa melakukan proses revive. Revive pelan-pelan dari seorang Mela, karena ini adalah keinginan mereka untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Perlu adanya kerjasama dari 4 pilar Face Clan. Memantau bagaimana Face Clan kembali kokoh dengan 4 playernya, dan mereka melakukan split position. Aduh, zonanya nggak ke mereka juga. Zonanya masih ke mereka? Nggak ke arah keluar dari Vampire tapi. Oh sorry, tadi lu bahas Face Clan. Face Clan, kita ngomongin Face Clan. Gue yang nggak fokus, sorry. Yang dimana mereka melakukan split 2-2 juga, jadi ada 2 titik yang mereka kendalikan. Ini map controlling mereka benar-benar bagus, tapi gue nggak tahu apa yang bakal dilakukan oleh Vampire. Apakah mereka bakal nabrak 1 demi 1 untuk bisa ngerebut, atau mereka bakal menculik player-player dari Face Clan dari jauh juga. Tuh lihat bagaimana dari Swaps itu dia udah mulai ngepron juga sambil looting, sambil berusaha untuk mencari informasi, dan mereka tinggal milih mau pakai mobil yang mana. Betul, dan lu tinggal tunggu mana yang bakal menjadi pelakor terlebih dahulu. Meku kah? Atau last man dari tim Falcon tadi kalau nggak salah masih ada Tech yang tersisa di balik sebuah pohon. Masih berusaha untuk memikirkan langkah berikutnya supaya dia bisa touchdown masuk ke dalam zona, dan lihat Vampire. Swipe selamat dong, tiba-tiba udah melipir dan menuju ke ladang gandum ini. Bahkan dapat mobil. Iya kan tadi kan mereka punya showroom. Iya betul. Mereka punya showroom, mereka tinggal pilih mau pakai mobil yang mana saja. Tapi sebuah rotasi Tony K sudah mulai terdeteksi oleh seorang Meku. Lontaran Nest terlebih dahulu, saling bertukar granat. Ada jual beli granat di sini antara Meku dan juga Tony Kurniawan. Tapi nampaknya belum ada yang connect, malah Mela pelurunya yang connect menuju arah TQ. Tony Kurniawan. Gila, Thailand. Dia mendapatkan kembali 1 nyawa. Come on man, oh my god, apa yang mereka lakukan? Apa boleh begini Thailand? Emang Pelan-pelan boleh? Pak Sopir. 2 tim
tim Thailand bertahan untuk di game yang ketiga kali ini. Sudah mulai terkontrol, Swap gak punya ruang gerak dan ini bakal membuat Face Clean lebih percaya diri. Swap terpantau tembakan tidak bisa dihindarin lagi. Melas sudah ter-take down, ada backup dari Tony K, bahkan Onsen bisa aja diamankan dan dia bisa mendapatkan yang kedua. Tony Kurniawan bermain dengan sangat ciamik untuk mendapatkan 2 knockdown karena Face Clean. Gila. Ini lagi ngangkat banget Tony Kurniawan dan mereka pede banget untuk berputar-putar, untuk ngebait. Tapi sangat disayangkan dari Onsen pun melawan karena memang tidak boleh diremehkan. Pemain-pemain dari Face Clan ini punya daya mekanik yang cukup tinggi juga, tapi Swaps berusaha untuk mengendalikan player-player dari Face Clan menggunakan sebuah granat satu demi satu. Ternyata Face Clan lah yang mendapatkan winner chicken dinner dan Thailand domination terpantau di 3 match awal kali ini. Memang bukan back to back untuk Vampire, tapi back to... Oh my god, mereka habis makan apa?